Film yang harus ditonton para lelaki sejati dan apalagi kalau lu bisa nonton film ini sendiri. Lu di atas 10% rata-rata laki-laki sejati yang ada di Indonesia. Film Barbie akhirnya rilis dan berbarengan dengan Oppenheimer. Cukup menyita perhatian karena campaign Barbie ini gila-gilaan. Pink ada di mana-mana bahkan sampai penontonnya pada niat pakai pink. Hype-nya Oppenheimer sempat terganggu ya di hari-hari menjelang penayangan 2 film ini. Gokil sih ini Warner Bros gila-gilaan untuk ngehajar Oppenheimer campaign marketingnya. Anyway, kita mau bahas film Barbie dan ini adalah film bagi para pria sejati, khususnya para pria sejati yang berani nonton Barbie sendiri. Nah, Barbie, gua sejujurnya ya, waktu awal-awal lihat trailernya tuh kayak, apa banget sih. Terus pas lihat si Margot Robbie yang main, terus ada Ryan Gosling, kayak Margot Robbie-nya sih cantik ya, Ryan Gosling being Ryan Gosling gitu. Jadi Ken, tapi aneh banget karena dia blonde. Tanpa bermaksud ini ya, rasis Sarah or something, cuman ya gue nggak biasa aja ngelihat si Ryan Gosling glowing itu dengan rambut blondnya. Anyway, Barbie, gue bacain sinopsisnya dulu ya. Berkisah tentang kehidupan para Barbie yang memiliki karakter berbeda-beda. Semua perempuan di Barbie Land dipanggil Barbie dan semua laki-laki dipanggil Ken. Tapi mereka dapat saling membedakan dan mengenal karakter masing-masing satu sama lain gitu. Anyway, mereka tinggal di Barbie Land dan menjadi makhluk yang sempurna di tempat sempurna. Sampai akhirnya ada sebuah krisis eksistensi yang membuat Barbie yang diperankan oleh Margot Robbie dan Ken Ryan Gosling harus menuntut mereka untuk pergi ke dunia nyata. Seperti apa petualangan mereka? Nah, nonton aja di film Barbie. Kalau lo pria sejati dan lo berani nonton sendiri, luar biasa. Anyway, intermezzo. Ya, film Barbie ini untuk cast and crew-nya sih gila-gilaan ya. Dan ini juga cukup epic. Selain bertabur bintang, tapi juga hampir semua pemeran itu dipanggil Barbie sama Ken, apalagi pemeran utamanya. Anyway, gue bacain aja untuk full cast and crew-nya. Barbie ditulis dan disutradarai oleh Greta Gerwig dan Noah Baumbach. Gue gak tahu cara bacanya. Terus untuk pemerannya ada Margot Robbie, ada Issa Rae, ada Kate McKinnon, ada Alexandra Shipp, ada Emma Mackey, ada Hari Nef, terus ada itu mereka semua jadi Barbie. Terus ada Emerald Fennell sebagai Mitch, habis itu ada ini yang jadi Ken, ada Ryan Gosling, ada Simu Liu, ada Kingsley Ben Adir, ada Encut Tigatwa, ada Scott Evans, dan ada siapa tahu? John Cena. Kacau sih, meskipun John Cena bukan jadi pemeran utama tapi cuman jadi figuran atau cameo doang. Munculnya gitu doang. Terus ada Michael Cera sebagai Alan. Terus ada Will Ferrell juga. Itu yang gue cukup takjub, Will Ferrell di sini. Aneh banget. Tapi tetap lucu. Tetap konyol, tetap konyol. Terus ada Connor Swindell sebagai Aaron Dickens, yang dia anak buahnya Will Ferrell. Dan masih banyak lagi yang gak bisa gue sebutin. Nah, terlepas dari para pemeran bertabur bintang ini, sejujurnya ekspektasi gue di awal Barbie ini bakal ya musical, bakal cheesy, bakal gimana. Tapi ternyata enggak. Di sini terlalu banyak humor yang dewasa. Bahkan Barbie ini ratingnya adalah PG-13. Jadi nggak heran kalau isinya kayak gitu gitu loh. Terus juga banyak
membawa isu-isu juga kayak patriarki, feminis, terus, yang gitu-gitulah. Gua nggak tahu secara detail juga ya, karena yang jadi concern adalah ya film ini bukan buat anak kecil. Jadi pikir ulang kalau kalian mau bawa ponakan kalian yang di bawah 13 tahun karena kayaknya otak mereka belum semateng itu, belum ranggas gitu, belum stres, belum digampar dunia nyata jadi nggak akan masuk humornya. Dan surprisingly film ini, bikin gua terhibur karena humor-humor bangkainya ini. Terus di beberapa adegan juga kayaknya cuman beberapa orang yang ngerti jokes-nya, nggak semuanya masuk. Terus kalau dari eksekusi, sinematografi, dan lain-lainnya sih udah megah banget. Secara ini gua appreciate lah, bahkan kan salah satu trivianya adalah ada, produsen cat yang ada di Amerika itu sampai kehabisan kode warna pink yang, khusus buat Barbie ini gitu loh. Mereka sampai kesusahan untuk memproduksi cat supaya bisa mendukung film ini. Terus, eksekusinya luar biasa, bertabur bintang, ya acting pemerannya juga eee, nggak bisa diragukan gitu ya, karena ya papan atas semua. Meskipun agak terkesan, apa ya nyebutnya ya, aneh aja gitu. Kalau gua menempatkan diri gua sebagai orang yang menangkap, pesannya secara harfiah gitu ya, ini film sih nggak ada terhibur-terhiburnya sama sekali. Malah jadinya, nyebelin gitu. Selain hiburan-hiburan jokes-nya yang cukup, eee, tua atau dewasa gitu ya. Selain itu ya surprise-surprise kayak dari cameo, dari adegan-adegan tertentu yang bikin kita jadi terhibur gitu loh. Secara ininya ala-ala slapsticks, tapi nggak se-ekstrim slapsticks lah. Terus gue juga kayak, eee, nggak tahu ya, mungkin film dengan treatment seperti ini jadi salah satu film pertama gua kali ya. Karena gimana ya bahasanya ya, gue tuh ngerasa nemuin hal yang baru aja, pengalaman baru yang mana gua nggak pernah rasain di film-film yang gua pernah tonton. Ya memang library movie gue mungkin tidak seluas itu. Cuman hal-hal kayak gini tuh awalnya kan gue nganggep ini parodi gitu ya atau, ya semacam itulah, lebih ke arah parodi atau ya udah film lucu aja gitu kayak model The Dictator dan lain-lain. Tapi ini beda. Oh, enggak, ini bukan film pertama gue berarti. Ini mirip kayak Borat kalau secara nggak langsung ya. Treatment ceritanya ini tuh kayak Borat sih menurut gue. Iya iya iya, gue baru inget. Cuman nggak se-ekstrim Borat, karena Borat kan emang, difokuskan untuk ini banget, jokes dan slapsticks, juga banyak sarkas gitu ya. Di Barbie itu cukup balance dan ya acceptable lah. Meskipun secara, penyelesaian masalahnya atau solusinya dari sebuah permasalahan tuh nggak ini ya, nggak dalam. I don't know, mungkin gua doang yang ngerasa itu. Terus anehnya ada beberapa orang yang nganggep Barbie ini perfect loh secara kemasan cerita. Mungkin gua nggak nyampe kali ya ke sono. Karena menurut gua Barbie ini ya 7 lah. Gua suka dari kemasan sinematografinya sih, tapi kalau dari cerita bukan film yang gua suka untuk dari ceritanya karena nothing much. Ya ya. Udah gitu banyak dance dan nyanyi-nyanyinya juga.
gue ngerasa agak buang waktu ya di situ. Meskipun sebenarnya juga dari adegan-adegannya ya lucu-lucu juga gitu. Nah langsung kali ya, apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka. Untuk yang gue suka dari film Barbie, pemerannya tentunya pemerannya tuh bertabur bintang gila-gilaan, bahkan ada John Cena. Terus, Will Ferrell juga cukup epic di sini. Terus Simu Liu aneh juga di sini. Terus, eee, Margot Robbie, Elizabeth Shipp, siapa sih namanya gue lupa. Alexandra Shipp. Nah Alexandra Shipp di sini beda banget karena gue taunya dia dari Tick Tick Boom ya kan. Di sini, cakep banget. Terus ada Emma Mackey juga, itu juga gue kaget Emma Mackey ternyata, main ya di sini. Baru ngeh gue, asli. Terus, apalagi ya, yang kedua ya sinematografi, eksekusi, art, dan lain-lain itu luar biasa sih. Ya lu bayangin kostum colorful, penuh warna, itu mereka harus siapin se-glowing itu. Gue nggak kebayang. Terus gue pikir bakal kayak, "Anjir nih, aneh banget." Ternyata nggak bikin sakit mata. Gue pertama mikirnya ini kayaknya capek nih, entar pas masuk ke dunia nyatanya nih bikin sakit mata nih, ternyata enggak lah. Terus, apalagi ya, humornya cukup menghibur, meskipun ada beberapa slapsticks atau, eee, umpan-umpan humor yang kayak meh gitu loh. Terus yang gue nggak suka dari film ini, ya mungkin karena ada muatan tertentu ya, yang ingin dikampanyekan atau disampaikan. Terus, yang gue nggak suka, terlalu banyak nyanyinya. Iya nyanyi nggak apa-apa, nyanyi dan dance-nya, tapi gue pikir ini kan bukan drama musikal. Harusnya ya jadi film lucu aja gitu. Ya itu sih, ini pendapat pribadi gitu ya. Terus yang terakhir, apa ya, itu doang cerita untuk solusi dari permasalahannya tuh kurang. Meskipun kayak sebenarnya ada pesan harapan ya di situ untuk harusnya kalian bisa lebih, eee, independen dan more equal gitu loh kalau di society. Nah ini kalau dilanjutin nih entar lama-lama bahas feminis, equality rights dan lain-lain nih, ini di luar jangkauan gua nih. Tapi ya bukan berarti gua nggak suka karena, eee, hal-hal itu gitu ya, tapi lebih ke nggak suka karena solusinya kayaknya kurang mateng untuk dieksekusi di film ini gitu. Harusnya bisa mungkin lebih ngena gitu loh. Di sini masih kurang ngena. Jadi gua habis nonton kayak, kelar. Enggak kayak yang langsung heartwarming, yang langsung terinspirasi, yang langsung gimana, enggak segitunya. Udah kali ya, itu aja deh dari gua secara overall ya 7 lah buat Barbie menurut gue. Ya buat kalian yang mau nonton silahkan tapi make sure, jangan bawa anak kecil. Karena ketika gua nonton ini, ada keluarga yang bawa anak kecil dan gua nggak kebayang orang tuanya harus ngejelasin film ini ke anaknya. Apalagi ada beberapa jokes yang harusnya anak-anak ini nggak denger. Kasihan anak-anak itu, tapi gitu. Ya, buat yang menonton Barbie, make sure anak yang kalian bawa atau ponakan yang kalian bawa itu udah di atas 13 tahun lah, karena ratingnya PG-13. Udah itu aja lah. Gue Irsan Limansyah pamit, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao.